Buat kasih-Mu yang selalu menyertaiku. Bapa, ku berterima kasih. Buat kasih-Mu yang selalu ada bagiku. Apa yang dapat ku berikan untuk membalas kebaikan-Mu? Apa yang dapat ku lakukan selain menyenangkan-Mu? Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus. Pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang selalu menyertaiku. Bapa, ku berterima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada bagiku. Apa yang dapat ku berikan untuk membalas kebaikan-Mu? Apa yang dapat ku lakukan selain menyenangkan-Mu? Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus. Pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Ku serahkan semuanya, pakailah jadi alat kemuliaan, oh untuk jadi saksi-Mu Tuhan. Ini aku, ku serahkan segalanya hanya kepadamu Yesus. Oh, haleluya. Ku mau jadi saksi-Mu untuk beritakan kebaikan
doaku Tuhan, penuhiku dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun aku untuk genapi rencana-Mu. Kami mau katakan, ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus. Pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Oh, ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus. Pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Oh, jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Oh, jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari dan sampai seterusnya. Biarlah hidup kita betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus di dalam ketaatan kepadanya. Sebab Roh Kudus hanya bisa menuntun, memimpin kehidupan yang betul-betul mau taat kepada Dia. Yaitu yang tidak pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan kemauan sendiri. Oleh karena itu, mari pagi hari ini kita akan lihat di dalam Bilangan, pasal yang ke-20, kita akan baca ayat yang kedua. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu,
bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, kisah ini mungkin kisah yang cukup populer, ya, yang sering kita dengar. Tetapi kali ini kita akan melihat bahwa tidak dengar-dengar atau tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, yang tidak dipimpin Roh Kudus itu adalah yang pakai pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, dan kemauannya sendiri. Kelihatannya aman-aman saja, tetapi ternyata konsekuensinya sangat berat. Diceritakan di sini bahwa orang Israel itu kehausan. Ya jelas di padang gurun, nggak ada air. Mereka mulai bersungut-sungut dan seterusnya. Lalu Tuhan akan memprovide mereka, akan memberikan air kepada mereka dengan perantaraan Musa. Nah, di dalam ayat yang ke-8 tadi, Tuhan katakan kepada Musa, "Ya, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air." Sampai di sini bacaan kita ya. Jadi instruksi Tuhan itu jelas betulnya. Tuhan katakan, ambillah tongkatmu itu, ambil tongkat, engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Kemudian katakanlah kepada bukit batu itu di depan mata mereka. Berkatalah kepada bukit batu itu, supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Maka bukit batu itu akan mengeluarkan air bagi umat Israel. Instruksinya jelas, ambil tongkat, katakan kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air di depan semua orang. Tapi yang terjadi ada sedikit perbedaan. Musa mengambil tongkat, betul, seperti yang diperintahkan Tuhan ya, itu ayat yang ke-9, betul. Tapi kemudian di depan jemaat itu, Musa memukul bukit batu itu supaya mengeluarkan air. 2 kali dikatakan di dalam ayat yang ke-11 itu, Musa memukul bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Nah, di sini kita jelas melihat, dengan jelas melihat bahwa tidak sesuai dengan instruksinya.
instruksinya adalah mengatakan kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Tapi yang dilakukan oleh Musa adalah dia memukul bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Nah, mengapa itu terjadi? Ya karena kita tahu persis lah. Kondisi saat itu mungkin sedang sangat emosional sekali ya. Kita lihat jelas bagaimana Musa juga agak jengkel ya, di dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan bagian B ya. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Nah, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Rupanya mereka bersungut-sungut, ngomel sampai mungkin panas kupingnya Musa ini, dan dia menjadi terpengaruh emosinya. Emosinya tersulut, sehingga dia menjadi jengkel dan marah juga rupanya. Nah, dalam keadaan seperti itu, Musa tidak menjalankan instruksi Tuhan seperti apa yang diinstruksikan kepadanya, yaitu mengatakan kepada bukit batu ini, berkata kepada bukit batu. Musa memukul itu. Memang sebelumnya kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 17, pernah terjadi hal yang sama memang. Ya, di dalam ayat yang pertama mulai, Keluaran pasal yang ke-17 itu ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak-ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan pada bangsa ini? Bentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat jelas sekali di sini apa sebetulnya yang terjadi. Ya. Tempat itu tepatnya lokasinya juga di daerah Meriba juga sebetulnya. Ya, di sekitar situ. Ketika mereka pertama-tama dan tentunya berulang-ulang ini karena di padang gurun. Mereka kehausan, tidak ada air. Nah, tadi dikatakan bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memukul bukit batu itu sehingga mengeluarkan air. Nah, dalam peristiwa berikutnya ini, di dalam Bilangan 20 tadi yang sudah kita baca,
Bisa jadi Musa itu dalam kondisi yang emosional, maka emosinya yang bekerja. Pikirannya sendiri bekerja. Dan kemudian tindakannya, kemauannya sendiri. Dia ingat, wah dulu Bukit Batu ini pukul keluar air. Nah sekarang dalam keadaan yang emosional itu, dia pegang tongkat, ya dipukul aja. Ya. Padahal instruksinya berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan dipukul, tetapi berkata kepada gunung batu itu, supaya mengeluarkan air. Nah, di sini kita lihat bagaimana Musa menggunakan kemauannya, perasaannya sendiri, bahkan pikirannya sendiri. Tidak sesuai dengan instruksi Tuhan. Akibatnya sangat fatal dalam dirinya. Yaitu, dia dikatakan tadi tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ditegaskan di dalam ayat 12 itu, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sayang sekali. Musa yang sudah susah payah memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ternyata dia sendiri nggak bisa masuk tanah perjanjian itu. Konsekuensinya yang harus ditanggung oleh Musa ini cukup berat. Hanya gara-gara tidak mau dipimpin Roh Kudus. Karena pakai kemauannya sendiri, pikirannya sendiri. Nah, mungkin kita bertanya, tapi kenapa kok Bukit Batu tetap mengeluarkan air ya? Ya, saya mungkin melihatnya ini karena kemurahan Tuhan aja. Tuhan mungkin sangat mengasihi umatnya yang saat ini memang betul-betul kehausan. Walaupun kondisinya sangat emosional saat itu. Mereka bersungut-sungut dan sebagainya. Sampai Musa jengkel dan marah. Tapi Tuhan tetap Allah yang baik. Dia berkenan untuk memberi minum mereka. Nah, di sini kita lihat betapa Tuhan kita itu Allah yang baik. Tapi bagaimanapun dan apapun juga itu, taat kepada Dia, kehidupan yang dipimpin Roh Kudus, itu yang prioritas, itu yang utama. Memang umat Israel ini akhirnya bisa minum. Tetapi ada konsekuensi yang berat. Yaitu Musa karena ketidaktaatannya. Tuhan malah mengatakan tidak menghormati kekudusannya. Disuruh mengatakan, disuruh berkata kepada Bukit Batu, kok malah dipukul? Itu ya. Bukit Batunya dipukul. Nah, di sini kita lihat bagaimana seorang yang cuma pakai pikirannya, perasaannya sendiri. Ya. Oleh karena itu, mari saat ini kita belajar sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, kuasai betul aku, Roh Kudus, pimpin aku, supaya aku selalu berkenan di hadapan-Mu. Tidak seperti Musa dan Harun ini, yang akhirnya tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian. Sayang sekali. Oleh karena itu, mari, supaya bisa dipimpin Roh Kudus,
Jangan pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri. Seringkali kita akan mengatakan, berpikir, loh, dulu kan begini, mestinya ini berhasil. Ya kita lakukan begini. Padahal Roh Kudus mau sesuatu yang berbeda. Loh kok Tuhan berubah-berubah? Dulu disuruh memukul bukit batu, sekarang suruh berkata kepada bukit batu. Itu terserah Tuhan. Tuhan itu maha kuasa dan berdaulat. Apapun yang dia lakukan, apapun yang diinstruksikan kepada kita, terserah dia. Masalahnya bukan berubah-ubahnya, masalahnya adalah mau nurut atau tidak. Ketika kita mau sungguh-sungguh taat dan nurut kepada dia, tidak usah khawatir. Pasti ada hari depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya dari sini kita bisa belajar benar bagaimana kehidupan yang dipimpin Roh Kudus tersebut. Fullness of the Spirit dikendalikan, dikuasai Roh Kudus. Yaitu yang tidak pakai pikiran, perasaan, dan kemauan sendiri. Contohnya seperti Musa, jelas sekali dia ini. Ketidaktaatannya ini akibat dia pakai pikiran sendiri, perasaannya sendiri. Ya tentunya ada konteks atau latar belakangnya, apa yang melatar belakangi Musa ini. Karena peristiwa sebelumnya, bukit batu itu dipukul oleh dia, keluar air. Nah sekarang dia mungkin saking jengkelnya, dia lakukan hal yang sama, padahal instruksi Tuhan berbeda. Nah di sini kita lihat, ini masalahnya. Karena pakai pikiran sendiri. Bila sepanjang hari ini dan selanjutnya kita selalu connect dengan Roh Kudus, minta pimpinan Dia. Tuhan Yesus menyertai kita dan membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami sepenuhnya, mengendalikan kami, Tuhan. Karena kami mau menikmati hari depan yang penuh harapan. Di dalam Engkau. Terima kasih, Yesus. Sepanjang hari ini kami sehat dan diberkati. Dan nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.